Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para hadirin, para pemirsa, ikhwan akhwat, sahabat-sahabati, rekan dan rekanita, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu kembali dalam forum PAC Jamkur NU Kedung Jajang Lumajang, melanjutkan kajian tafsir, yaitu kitab At-Tafsir wal Mufassirun, di mana pada sore ini merupakan pertemuan kita yang keempat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik, ma'unah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para hadirin pecinta Jamkur NU Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita angkat pada sore ini yaitu tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, yaitu melanjutkan pembahasan umum dalam kitab At-Tafsir Mufassirun, yaitu periode tafsir yang ada di pada masa para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Kita tahu pada pertemuan sebelumnya bahwa ada 4 sumber bagi sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW dalam mengetahui tafsir. Yang pertama adalah yaitu Al-Quran sendiri. Nah, ini yang akan kita bahas pada sore ini. Mengetahui tafsir Al-Quran lewat ayat Al-Quran, atau mengetahui tafsir dalam suatu ayat dengan menggunakan ayat yang lainnya. Ini merupakan sumber utama dan merupakan tingkat tafsir yang paling tinggi. Kemudian ketika kita tidak menemukan tafsir itu di dalam ayat Al-Quran, maka kita menggunakan sumber yang kedua, yaitu tafsirul Quran bil ahadits, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis. Nah, ketika kita tidak menemukan yang ketiga ini, maka yang kedua ini, maka yang ketiga adalah kita merujuk kepada al-istihad wa quwwatil istinbat, yaitu dengan beristihad dan menggunakan akal pikiran kita, tentu itu dengan koridor yang ketat. Dan yang terakhir yang menjadi sumber dalam mengetahui tafsir di kalangan sahabat dan Nabi Muhammad SAW, yaitu ahlul kitabi minal yahudi wan nasara, yaitu berpacu kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi. Dalam hal ini menggunakan Injil, Taurat, dan Zabur. Nah, untuk yang pertama ini yaitu mengetahui suatu tafsir di dalam Al-Quran dengan menggunakan ayat yang lainnya, atau tafsirul ayah bil ayah. Kita baca yaitu di halaman 37 dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun juz 1, Al-Masdarul Awwal Al-Quranul Karim. Sumber pertama yang dirujuk oleh para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW dalam mengetahui satu tafsir yang ada di dalam Al-Quran adalah ayat itu sendiri. An-nadhiru fil Qur'anil Karim yajid annahu qad istamala 'ala al-ijaz wal itnab. Bagi orang yang melihat terhadap Al-Quran, yang meneliti Al-Quran, maka dia akan menemukan beberapa istilah-istilah. Yang pertama adalah al-ijaz wal itnab, bahwa di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang ijaz. Apa artinya ijaz? Ijaz itu artinya singkat.
ayat-ayatnya singkat namun padat. Satu misal seperti ini dalam perkataan kita setiap hari. Satu misal, ketika kita buru-buru, kemudian ditanyakan oleh teman kita, "Bro, kamu mau kemana?" Kemudian dijawab, "Lumajang." Atau mungkin jawabannya lebih singkat lagi, "Majang." Orang yang bertanya tentu paham ketika mendengar jawaban itu, Lumajang. Daripada dia mengatakan, saya mau pergi ke Lumajang untuk membeli peralatan rumah tangga, satu misal. Itu kan terlalu panjang. Jadi dia hanya berkata dengan satu kata saja, namun itu bisa dipahami. "Bro, mau kemana bro?" "Majeng" atau "Lumajang", seperti itu. Itu namanya ijaz. Disampaikan dengan singkat namun padat dan berisi. Contoh di dalam Al-Quran ada ayat, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Walakum, dan bagimu, fil qisas, di dalam hukum qisas. Qisas itu artinya menghukum seseorang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi ketika dia merusak mata seseorang, maka matanya pun juga dirusak. Wal ainu bil aini, wal anfa bil anfi, wal udhuna bil udhuni, wal juruha qisas. Ketika ada orang yang membunuh, maka juga dia juga harus dibunuh. Itu namanya qisas, hukuman yang sepadan. Nah, dalam ayat ini Allah tegaskan, "Walakum fil qisasi hayatun." Sesungguhnya bagimu di dalam qisas itu ada suatu kehidupan. Loh, kok bisa? Bukankah dengan qisas itu kita akan mengurangi jumlah penduduk? Kok bisa dikatakan sebagai kehidupan? Kita membunuh orang, contohnya si A membunuh orang, maka si A ini kemudian dibunuh juga sebagai gambaran dari kisos, sebagai aplikasi dari kisos. Artinya ada dua orang yang terbunuh. Bukankah itu kemudian mengurangi kehidupan? Begitu gambarannya. Tidak. Yang dimaksudkan dengan ayat ini, "Walakum fil qisasi hayatun," ini adalah bahwa dengan kisos ini akan menjadi perantara kehidupan bagi manusia yang damai, yang tentram, yang aman. Mengapa? Karena orang itu kalau ingin membunuh, dia akan mikir-mikir. Dia akan mikir 100 kali untuk melangkah membunuh orang. Mengapa? Karena dia takut nanti, ini kalau saya membunuh nanti saya akan dibunuh juga, kayak gitu. Nah, disinilah kemudian akan terciptalah kehidupan yang tentram, yang aman, yang damai. Nah, itu kan kalau kita jelaskan tadi kan sangat panjang sekali. Nah, ketimbang menjelaskan dengan yang panjang seperti itu, maka Allah kemudian mendatangkan ayat yang pendek namun isinya sangat luas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ada lagi kebalikannya adalah al-itnab. Qad istamal al-ijazi wal itnab. Itnab itu artinya kalimatnya sangat panjang. Contohnya kalau di dalam Al-Quran seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Nabi Musa tentang apa yang dipegangnya, Allah berfirman, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Wahai Musa, apa yang kamu pegang di tangan kananmu itu? Kan pertanyaannya cuma itu. Apa yang kamu pegang di tangan kananmu itu, wahai Musa? Kita lihat jawabannya Nabi Musa. Qala hiya 'ashaya. Ini adalah tongkatku. Nah, sebenarnya sampai di sini jawaban ini sudah mafhum. Sudah mewakili pertanyaan yang telah ditanyakan tadi. Apa itu? Tongkat. Itu kan sudah selesai sebenarnya. Tapi lihat, Nabi Musa itu tidak berhenti di situ, tapi menjelaskan fungsi tongkat. Qala hiya 'ashaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha ala wanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Disebutkan fungsi-fungsinya, padahal Allah tidak menanyakan fungsi tongkat itu apa Musa, enggak. Tapi Musa dengan gairah yang sangat tinggi menjelaskan fungsi tongkat yang ada di dalam tangan Nabi Musa. Atawakka'u 'alaiha, dengan tongkat ini saya bisa bersender atau bisa berpegangan. Wa husyu biha ala ghanami, dan saya juga bisa menggiring domba-domba saya.
ahusyu, hush gitu. Menggiring. Waliya fiha ma'arib ukhra, dan banyak lagi yang lainnya, fungsi-fungsi dari tongkat itu. Nah, di dalam balaghah, itnab dan ijaz itu disesuaikan dengan keadaan, dengan kondisi, dengan maqam. Maka al-kalamul baligh, kalam yang baligh itu adalah yang sesuai dengan kondisinya ketika itu. Nah, ketika kondisi buru-buru, maka kalam yang pas itu adalah kalam yang ijaz, yang singkat. Jangan yang lama. Kayak gini satu misal. Ketika seorang dokter itu memeriksa pasiennya yang kritis, kemudian meminta tolong kepada perawatnya untuk diambilkan kayak alat-alat itu, maka dia tidak akan mengatakan perkataan-perkataan yang yang panjang. Pasti dia akan berkata perkataan-perkataan yang pendek. Kenapa? Sesuai dengan keadaan ketika itu. Nah, kalau keadaannya genting, kemudian dia berbicara dengan pembicaraan yang sangat panjang atau itnab, ini tidak sesuai dengan makomnya. Ya keburu isdet nanti ininya pasiennya. Paling cuma bilang gunting, perban kayak gitu. Tapi si perawat yang membantu dokter itu ya paham. Itu namanya ijaz. Makom itnab itu dikatakan ketika kita sedang dilanda rindu, dilanda cinta. Namanya juga orang yang sedang merindukan orang lain atau sedang cinta kepada orang lain, pasti dia ingin berlama-lama. Itu pasti itu sudah. Meskipun kita telepon-teleponan sampai kuping kita sampai merah, sampai ininya panas, HP-nya sejam 2 jam nggak kerasa. Kenapa? Karena fi maqamil hubbi wasyauq, seperti itu. Nah, Nabi Musa dalam konteks ketika diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya disebut dengan kalimullah. Itu menggunakan maqam itnab karena sedang istilahnya itu sedang rindu kepada Allah, sedang cinta kepada Allah. Betul. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Itu perlu kita ketahui. Yang pertama ada ijaz, ada itnab, kemudian juga ada ijmal, ada tabyin, ada yang global. Jadi disebutkannya itu hanya global-global saja. Nah, di ayat yang lain itu kemudian dijelaskan secara terperinci. Nah, ada yang seperti itu. Kemudian ada juga itlaq, ada yang mutlak. Nah, jadi redaksi lafadznya itu disebutkan secara mutlak. Kemudian di tempat lain dijelaskan ditakyid, dibatasi. Nah, seorang mukmin satu misal. Ini seorang mukmin ini adalah kata yang mutlak. Namun ketika kita membatasi lebih lagi, orang mukmin Indonesia yang tinggal di Wonorejo, yang mondok di Syarifuddin, semakin mengerucut. Kenapa? Karena ada takyid, ada pembatasan-pembatasan seperti itu. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an juga ada seperti itu. Ada dalam suatu ayat itu dijelaskan secara mutlak, dan di ayat yang lain itu dijelaskan secara muqayyad. Walal umumi wal khusus. Ada ayat yang itu umum, di ayat yang lain itu kemudian dikhususkan. Wa ma awjaza fi makanin qad yabsutu fi makanin akhar. Terkadang Allah menjelaskan di dalam ayat tertentu itu secara singkat, dan di ayat yang lain atau di surah yang lain itu dijelaskan secara panjang lebar. Nah, inilah kemudian yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa ala hadza fa min tafsiril Qur'ani bil Qur'an an yashraha ma jaa mujizan fil Qur'ani bima jaa fi mawdi'in akhar mushbihan wa dzalika ka qissati Adam wa Iblis. Contohnya yang pertama adalah yaitu Al-Quran datang dengan ayat yang ijaz, yang singkat, namun di tempat lain kemudian dijelaskan secara terperinci. Contohnya kita lihat cerita Nabi Adam dan Nabi Musa itu dijelaskan di dalam banyak ayat, terutama cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Musa ini cerita yang paling panjang atau yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Ada banyak
mulai dari Al-Baqarah, kemudian di ayat-ayat atau di surah-surah yang lainnya itu dijelaskan. Nah, terkadang di dalam satu surah itu dijelaskan secara singkat, namun di dalam surah yang lain Allah jelaskan secara panjang lebar. Contoh yang lain, kisah Musa wa Fir'aun, seperti yang kita katakan tadi, kisah tentang Nabi Musa dengan Fir'aun, kisah Nabi Adam dengan iblis, ketika iblis disuruh untuk menghormat kepada Nabi Adam, gitu, itu dijelaskan. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ayat yang mujmal, kemudian ada ayat yang lain yang datang menjelaskan. Ya hampir mirip sebenarnya dengan yang pertama. Yaitu contohnya dalam di dalam surah Al-Baqarah ketika Allah menjelaskan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Fatalaqqa, maka menemukan atau bertemu. Adam menemukan atau mendapatkan dari Tuhannya kalimatin, beberapa kalimat, fataba alaih, maka kemudian Allah menerima taubat dari Adam. Nah, di sini tidak disebutkan kalimat yang seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Adam sehingga kemudian Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Ini enggak dijelaskan. Nah, ternyata di dalam surah yang lainnya, tepatnya di dalam surah Al-A'raf, Allah jelaskan, qala, berkata orang dua, maksudnya di sini adalah Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka yang dimaksud dengan kalimat di dalam Al-Baqarah itu adalah itu, kalimat berbunyi Rabbana, wahai Tuhanku, walamna, sesungguhnya kami telah berlaku zalim, zalamna anfusana, telah kami berlaku zalim terhadap diri kami sendiri, wa illam taghfir lana, dan jikalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, maka konteksnya di sini adalah di dalam Al-Baqarah kalimat itu disebutkan secara mujmal, secara global. Namun kemudian disebutkan secara mufassal, secara secara mubayyan, secara terperinci di dalam surah Al-A'raf. Contoh yang lain, satu misal, ketika kita menemukan di dalam surah Al-Fatihah, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau berikan nikmat bagi orang-orang yang mendapatkan jalan itu. Nah, di sini kan tidak dijelaskan siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat di dalam ayat dalam surah Al-Fatihah itu. Ternyata kita temukan di dalam ayat yang lainnya, yaitu ulaikal ladzina an'ama. An'ama itu artinya memberikan nikmat. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ternyata di dalam ayat yang lain yang Allah berikan nikmat itu ada 4. Pertama adalah nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Maka yang dimasukkan dengan an'amta alaihim di dalam Al-Baqarah, di dalam Al-Fatihah itu yaitu 4 orang tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan Allah jelaskan ayat yang secara global itu di tempat yang lain dijelaskan secara terperinci, dan itu yang paling banyak. Jadi para sahabat itu ketika muskil dengan beberapa hal yang ada di dalam ayat Al-Quran, maka mereka kembali lagi dengan Al-Quran sendiri, yaitu mereka mencari dari ayat-ayat yang lainnya. Contohnya yang lain itu yang tadi yang pertama, yang tadi adalah
mujmal dengan mubayyan. Sekarang al-mutlaq 'alal muqayyad. Wa min tafsiril Qur'ani bil Qur'an hamlul mutlaqi 'alal muqayyadi wal 'am 'alal khas. Termasuk dari tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang pertama adalah hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Jadi ayat-ayat yang mutlak kemudian kita pahami dari ayat-ayat yang muqayyad. Contohnya wa mithalun lahu bi ayatil wudu'i wat tayammum. Contohnya yang ada di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ayat tayammum dan ayat wudu. Fa innal aidi muqayyadatun fil wudu. Kalau kita melihat ayatnya yang memerintahkan kita untuk berwudu, itu ketika kita disuruh membasuh tangan kita, itu dibatasi. Tangan itu yang sebelah mana, sampai mana. Nah, kalau ayatnya di wudu itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai kepada sikut, dijelaskan ilal marafiqi. Ini yang muqayyad. Namun di dalam surah yang lainnya, tepatnya ketika membicarakan tentang tayammum, ini Allah tidak menyebutkan ini tangan ini dibasuh atau dilumuri debu sampai mana. Nah, ayatnya adalah famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kalau yang sebelumnya tentang wudu, wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydikum. Nah, kemudian para ulama akhirnya kemudian berbeda pendapat ketika menanggapi ayat ini. Semuanya sepakat ketika wudu harus sampai kepada ini, ilal marafiq. Itu kalau di wudu. Tapi ketika tayammum kemudian yang berbeda pendapat. Ada yang menyatakan seperti ini bahwa karena ini konteksnya sama meskipun berbeda caranya, maka di dalam tayammum pun juga sama, harus seperti wudu. Juga sama, ilal marafiq, seperti ini. Jadi debu kemudian kita sampai sini. Sampai sini berarti. Ini dalam satu mazhab. Kenapa? Karena istilahnya itu menyamakan dengan apa yang ada di dalam wudu. Ada lagi yang kemudian yang berpendapat tidak, karena ayatnya di sini jelas tidak menyebutkan sampai mana batasannya, maka ya tangan saja. Ya ini tangan. Sampai sini ini tangan. Akhirnya kemudian menurut pendapat yang kedua ini, kemudian mereka hanya cukup seperti ini. Ketika bertayamum tidak sampai seperti ini. Tidak seperti itu. Ya semuanya tentu ini ijtihadnya masing-masing, dan yang namanya ijtihad itu tidak akan bisa mengalahkan ijtihad yang lain. Artinya al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Semuanya beristihad, dan apabila benar maka dia mendapatkan 2 pahala, namun apabila dia salah mendapatkan 1 pahala. Yang salah itu adalah ketika kita saling menyalahkan, apalagi kemudian tidak mempraktekkan sama sekali. Itu yang al-mutlaq 'alal muqayyad. Kemudian yang selanjutnya adalah al-'am 'alal khas. Terkadang ada ayat yang umum kemudian dijelaskan dengan ayat yang lain yang lebih khusus. Contohnya di sini wa minatsani nafyu al-khillati wasyafa'ati ala jihatil umum. Jadi ada ayat yang menjelaskan secara umum bahwa nanti di hari kiamat itu tidak ada orang yang mendapatkan syafaat. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Berdasarkan ayat ini maka Allah mengeneralkan secara umum orang-orang itu tidak ada yang mendapatkan syafaat. Min qabli ayyati yaumun, sebelum datangnya suatu hari
di situ di hari itu tidak ada syafaat, tidak ada jual beli dan seterusnya. Ternyata kemudian Allah di dalam tempat yang lain ini mengecualikan. Wa qad istathnallahu al-muttaqina ma nafi al-khillah fi qawlihi al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ternyata di dalam ayat yang lain Allah mengkhususkan orang-orang yang bertakwa itu ternyata mereka mendapatkan syafaat. Sehingga di sini kita bisa mengambil kesimpulan ternyata di dalam memahami Al-Quran itu tingkatan tertinggi adalah kita mencoba mencari padanan-padanan ataupun tafsiran-tafsiran yang ada di dalam satu ayat kepada ayat yang lainnya. Dan ini kita bisa nanti masukkan ke kategori apa? Apakah pada kategori al-am alal khas, al-mutlaq alal muqayyad contohnya, atau kategori al-mujmal alal mubayyan dan seterusnya. Nah, itu yang perlu kita kaji. Nah, untuk mengetahui tentang hal itu maka kita bisa kembali kepada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama klasik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas yaitu tafsir Al-Quran dengan hadis. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.